Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb bersama dengan IBHI Ikatan Persaudaraan Haji Kabupaten Sumeneb. Selanjutnya yang terakhir, informasi yang terakhir, kami dalam kegiatan kedatangan jemaah haji insya Allah tanggal 31 Juli 2022, tepatnya sore sampai Bandara Juanda jam 3.15 menit. Kami mohon juga kerjasamanya Bapak-Bapak Kepala KUA bagi yang jemaah haji ingin dibawa tanda tangan distribusi undangan, karena ini segera diminta oleh Pemda. Yang belum distempel atau belum tanda tangan mohon segera hari ini kami tunggu. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengadakan beberapa kegiatan-kegiatan, utamanya yang terfokus pada tupoksi, yaitu zakat dan nafkah. Untuk zakat kami laporkan Bapak Ibu, kami sudah melakukan koordinasi yang intens baik dengan Basnas maupun Esnas di Pemkab. Berikut juga laporan secara real, faktual kami pampangkan di papan pengumuman di kantor Kementerian Agama. Jadi Bapak Ibu bisa mengkoreksi ataupun bisa memberikan usulan-usulan penggunaan, maupun Bapak Ibu sekalian yang ingin menyalurkan zakatnya, karena kami sudah di-SK sebagai UPZ. Jadi bisa mengumpulkan zakat dan disetorkan pada kami. Yang kedua, perihal wakaf. Beberapa minggu yang lalu kami mengadakan kegiatan percepatan sertifikasi wakaf. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan respon yang baik di tahun ini, langsung dihadiri oleh Bapak Kepala Kantor Pertanahan yang begitu luas. Ini hanya ada 300 sertifikat tanah wakaf yang terdata di BPS. Jadi kami mohon untuk kepala-kepala KUA yang ada untuk menginventarisir lagi tanah-tanah wakaf yang belum diikrarkan untuk segera didaftarkan ke BPS. Karena kami lihat komitmen dari Kepala Kantor Pertanahan ini cukup baik sekali. Responnya sangat cepat dan memberikan keluasan pada kami, bahkan memberikan suatu inovasi berdasar pengalaman di Banyuwangi. Jadi di Banyuwangi Bapak Kepala KUA kami informasikan itu bisa mensertifikat 1.200 dalam sekali terbit, sampai dihadiri oleh Pak Wapres sebagai penyerahan simbolisnya, dikarenakan keaktifan dari salah satu ormas. Kami sebutkan dari NU di Banyuwangi itu menginisiasi adanya Satgas Wakaf, akan dilatih oleh BPN, sehingga kalau tidak salah kami lihat itu mampu nantinya akan menginput dengan sendiri ke aplikasi di BPN. Jadi kemungkinan percepatan sertifikasi tanah wakaf itu sendiri akan sangat dimungkinkan. Maka dari itu Bapak Kepala Kantor menginstruksikan pada kami untuk lebih intens mengkonsultasikan, mengkoordinasikan perihal Satgas Wakaf ini untuk dilatih sebagai Satgas Wakaf. Selama ini para wakil maupun nazir kebingungan. Sesudah mereka mengikrarkan wakaf, kadang kalah, dan seringkali mereka merasa itu sudah cukup. Padahal agar legal formilnya itu tercapai, maka harus disertifikat wakaf. Untuk menyediakan fasilitas tersebut berupa Satgas Wakaf di kabupaten. Untuk ketentuan lebih lanjut, kami akan selalu berkoordinasi dengan pihak pertanahan. Akan tetapi kami mohon kepada Kepala KUA untuk mempersiapkan kira-kira penyuluh agama honorer yang mana. Dan dari 8 penyuluh agama honorer yang ada di tiap kecamatan, untuk disiapkan dari 8 itu 4 orang untuk menjadi Satgas Wakaf. Ketika nantinya surat resmi kami layangkan, maka KUA sudah siap dengan data
siapa saja yang akan dilatih oleh Bapak. Kami di kantor itu sebenarnya adalah potensi ekonomi umat yang sangat istilahnya ketika dimaksimalkan akan sangat bermanfaat sekali, karena yang kami di kantor itu sebenarnya adalah potensi ekonomi umat yang sangat istilahnya ketika dimaksimalkan akan sangat bermanfaat sekali, karena yang terkait dengan kehadiran kepala KUA dan juga kehadiran ibu kepala KUA apabila ada undangan resmi dari kantor Kementerian Agama. Jadi bukan sama ibu-ibu yang selalu mengawasi bapak-bapak tentang hadirannya. Sekarang juga bapak harus mengawasi ibu. Kadang ibu lupa kalau tak diawasi karena dengan kesibukannya sebagai ibu rumah tangga. Yang jarang tahu ini ya segera untuk yang belum realisasi ataupun yang belum mengapresiasi silakan ya Pak. Abdi inni astahyi min syaibatika an u'adzibaka finnar. Wahai hambaku, jadi dari awal hadis begini dalam kitab Usturiyah itu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat kepada para sesepuh, orang-orang yang sudah sepuh itu pagi dan sore. Jadi pagi dilihat, sore dilihat, memastikan bahwa para beliau baik-baik saja. Kemudian di akhir hadis ada hadis qudsi yang mengatakan bahwa Allah berfirman kepada orang-orang yang sepuh, tapi mungkin kita tidak pernah mendengar itu ya. Ya abdi wahai hambaku, inni astahyi min syaibatika an u'adzibaka finnar. Wahai hambaku yang sudah sepuh, karena kamu sudah sepuh maka saya malu untuk menyiksa kamu di neraka. Potensi masuk surga untuk orang yang sepuh itu lebih besar daripada kami yang muda-muda itu. Amin. Ada yang muda-muda. Tapi ada yang cukup menghibur saya dalam hadis itu karena orang sepuh dan orang yang beruban gitu. Ini menghibur karena saya banyak ubannya. Keistimewaan yang diberikan Allah ini, kami yang masih muda-muda yang belum sepuh ini, bapak-bapak, mohon didoakan, karena doanya orang istimewa itu akan lebih diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga mengaturkan terima kasih atas kesediaan para bapak, para senior kami hadir dalam majelis ini. Seperti apa, kami juga mengaturkan terima kasih atas suksesnya pelaksanaan manasik haji di tingkat kecamatan. Alhamdulillah, manasik haji berhasil dengan beberapa indikator. Salah satu indikator keberhasilannya adalah bahwa ketika penimbangan tas sahara dan pemeriksaan isi di asrama haji, saya, Bukasi Haji, dan beberapa teman dari seksi haji langsung mengawal Bapak. Jadi ketika penimbangan kami tungguin, bahkan mulai penurunan tas kami tungguin juga, sampai proses penimbangan kemudian masuk X-ray itu, sinar X. Alhamdulillah tidak ada satupun yang tidak memenuhi syarat. Amin. Alhamdulillah. Kecuali ada dua ya yang dikeluarkan dan itu tidak urgen. Yang pertama ada kaleng kongguan, itu dikeluarkan karena mungkin lain mungkin. Kemudian yang kedua, nah nanti saya ceritakan dulu Pak. Ada juga ceritanya dong. Kemudian yang kedua ada obat, dan itu sudah recommended dari dokter. Sebetulnya memang obat yang biasa dikonsumsi tetapi terlalu banyak. Kebutuhannya itu adalah 40 hari, yang bersangkutan bawa lebih dari itu. Sehingga setelah dihitung oleh tim KKP, sehingga kemudian yang tidak perlu ini kemudian dikeluarkan. Tapi sekali lagi bahwa ini bukan pelanggaran. Dan yang cukup heboh, ada kabar bahwa Sumeneb ini sudah mulai menggeliat lagi di kantor. Pemasukan sudah lumayan banyak daripada sebelumnya.
Pok Jawas. Saya beritakan Pok Jawas karena di sini forum kepala KUA. Ketika di Pok Jawas yang saya beritahukan adalah kepala KUA. Pok Jawas alhamdulillah sudah berkomitmen untuk menyerahkan sebagian untuk diberikan kepada UPZ, ya, UPZ. Dan ini sudah ber-SK, sudah pengelolaannya dilaksanakan setransparan mungkin. Tiap bulan saya minta kepada Pak Mabrur untuk memberikan laporan dan ditempel di tembok sehingga siapapun bisa melihat laporan itu. Kita sodakoh semakin banyak bala yang tertolak, gitu aja sudah. Karena jangan pernah main-main dengan sodakoh, jangan pernah main-main. Kalau tidak mau silakan, tetapi diem, jangan protes. Kalau protes saya tidak apa-apa, tapi Allah yang nggak terima nanti. Jadi begitu para bapak sekalian, mohon bantuannya. Bapak-bapak semuanya PNS, kemudian mungkin ada stafnya yang PNS juga, ada penyuluh yang PNS juga, monggo didorong. Jangan khawatir, pengelolaannya kami laksanakan, sekali lagi kami laksanakan setransparan mungkin. Tidak ada satupun yang kami tutup-tutupi. Sehingga semakin ada kepercayaan, semakin ada trust, maka insya Allah akan semakin banyak juga yang bisa kita lakukan. Komunikasi dengan Basnas kami juga intens, sharing program-program yang bisa dilaksanakan dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih juga pada Pak Mabrur yang sudah mengelola ZIS dengan baik bersama seluruh timnya. Paling lama 4 tahun menjabat dan boleh diperpanjang 4 tahun lagi apabila dianggap layak, dinilai layak. Nah ternyata bapak-bapak sekalian, ini yang jarang kita ketahui, yang jarang diungkap, per Dirjen Bimas itu ada asbabul wurudnya ternyata. Kenapa sampai keluar per Dirjen Bimas ini? Setelah saya lakukan penerawangan, اللهم لا تدع لنا ذنبا اذا غفرته ولا هما اذا قضيته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرت برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا يا الله من عبادك الصابرين، اللهم اجعلنا يا الله من عبادك المحسنين، اللهم اجعلنا يا الله من عبادك المتقين. اللهم سلمنا يا الله من البلاء والوباء والفتن والقضاء والمعافاة. اللهم ارزقنا يا الله رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا في الدين والدين والعافية. يا الله يا رب بك